Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang cerita pendek. Cerita pendek atau biasa disingkat dengan cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwa cerita pendek adalah karangan yang bersifat hayalan yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan saja yang dialami oleh tokoh utamanya. Ada juga yang mengatakan bahwa cerita pendek adalah prosa fiksi yang kurang dari 10.000 kata. Karena bila ia lebih dari 10.000 kata, ia masuk dalam kategori cerita novel. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah bersifat fiktif. Artinya cerita tersebut tidak berdasarkan kejadian yang nyata. Kalaupun diambil dari kisah nyata, ia sudah dibumbui oleh hayalan-hayalan atau imajinasi. Ciri yang kedua, panjang cerita pendek kurang dari 10.000 kata. Ciri yang ketiga, habis dibaca dalam sekali duduk. Ciri selanjutnya yaitu memiliki kesan tunggal. Aspek kehidupan, permasalahan yang diangkat fokus kepada satu aspek utama, satu permasalahan utama. Kemudian bersifat padu, padat, dan intensif. Artinya, cerita tersebut diceritakan dengan padu, padat, dan juga intensif. Artinya fokus sekali kepada permasalahan yang akan diangkat, kemudian pada tokoh utamanya, kemudian juga fokus kepada penyelesaian dari permasalahan yang sudah diketengahkan. Kemudian terdapat konflik tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utamanya. Artinya, permasalahan tersebut hanya pada satu babak permasalahan saja, tidak seperti novel yang menceritakan dari nasib tokoh utamanya sampai berubah, sampai kemudian sampai kepada masa depannya. Nah, tidak seperti novel yang seperti itu. Ia hanya fokus kepada satu konflik saja dan tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pada pelaku utamanya. Ciri selanjutnya yaitu hanya terdapat satu alur saja, apakah alur maju atau alur mundur. Ada juga yang alurnya campuran, namun sangat jarang sekali kita temui cerpen menggunakan alur campuran. Kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir, perwatakan atau penokohan dilukiskan secara singkat. Artinya pada cerpen penjelasan perwatakan penokohan dilukiskan tidak terlalu panjang karena akan fokus kepada konflik pada cerita dan penyelesaiannya. Unsur prosa atau unsur pada cerpen yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu unsur dari dalam, dan unsur ekstrinsik, yaitu unsur dari luar cerita. Unsur intrinsik ada tema, latar atau setting, ada alur, ada amanat, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sementara unsur ekstrinsik adalah terdiri dari nilai-nilai, yaitu perihal baik dan buruk yang berlaku, kemudian latar belakang kehidupan pengarang, dan situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Ketiga, unsur ekstrinsik ini berasal dari luar cerita namun turut mempengaruhi cerita yang ditulis oleh pengarang. Jenis-jenis cerpen. Pertama, ada cerpen mini atau flash. Adalah cerpen yang memuat jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Cerpen dengan jenis mini penulisannya biasanya to the point, tidak menggunakan penjelasan atau deskripsi yang mendalam. Jenis kedua adalah cerpen ideal. Adalah cerpen yang memuat jumlah kata antara 3.000 sampai 4.000 kata sesuai dengan namanya. Cerpen ini merupakan gambaran cerita pendek yang ideal.
baik dari segi jumlah kata, bahasa, dan isi. Sehingga cerpen ideal ini memiliki gaya bahasa dan isi yang lebih mudah untuk dipahami. Jenis ketiga ialah cerpen panjang. Adalah cerpen yang memuat jumlah kata antara 4.000 sampai 9.000 kata di dalam beberapa definisi. Cerpen panjang dibatasi dengan jumlah kata sebanyak 10.000 kata. Struktur cerpen. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah gambaran awal cerita yang akan diceritakan. Kemudian ada orientasi. Orientasi adalah awalan cerita yang akan mengantarkan cerita kepada kisah yang diceritakan, mulai dari singgungan, akan menuju konflik, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan komplikasi. Komplikasi adalah terjadinya pertentangan atau konflik di dalam cerita. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi adalah konflik mulai menuju titik klimaks, kemudian mendapatkan tanda-tanda akan menuju solusi. Kemudian resolusi adalah penyelesaian masalah, sementara koda adalah amanat atau pesan cerita. Berikut adalah contoh dari struktur cerita pendek.